أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Kurangi sidik. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Kon ngurangi sidik ngisor, kon ngurangi sidik. Minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. وأنا التواب الرحيم.
la yukhaffafu Bismillahirrahmanirrahim. Innas Sofa satemene gunung Sofa, bukit Sofa. Wal Marwata lan bukit Marwah iku min sya'airillahi setengah saking pira-pira tetenger agamane Allah. Faman mongko utawi sapane wong iku hajja lamun haji sapa man al-baita ing Baitullah awi utamara utawa umrah sapa man fala junaha mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase man apa ayat tawafa yen tawaf sapa man bihima kelawan Sofa lan Marwah. Wa man utawi sapane wong iku tatawwa lamun agawe kesunatan sapa man khairon ing kebagusan ngamal bagus fa innallaha mongko satemene Gusti Allah iku syakirun zat kang syukur alimun tur zat kang mudaneni. Innal ladzina satemene wong akeh yaktumuna kang padha ngempetake kang padha nyimpen sapa alladzina ma ing perkara anzalna kang wis nurunake sapa ingsun Allah minal bayyinati sangka pira-pira keterangan wal huda lan pitutur mimba lima bayyanahu sangka ing dalem sause yen to mertelake sapa ingsun hu ing ma linnasi kedue manungsa bil kitabi ing dalem kitab Taurat iku ulaika utawi mengkono-mengkono innal ladzina yaktumuna iku yal'anu nglaknatihum ing ulaik sapa Allahu Gusti Allah wa yal'anu lan nglaknatihum ing ulaik sapa allainuna pira-pira wong kang padha nglaknati illal ladzina kejaba wong akeh tabu kang padha taubat sapa alladzina wa aslahu lan padha gawe bagus sapa alladzina tabu wa bayyanu lan mertelake sapa alladzina tabu fa ulaika mongko utawi mengkono-mengkono illal ladzina tabu iku atubu nrimo tobat sapa ingsun alaihim ing atase fa ulaik
Wa ana hale utawi ingsun iku at-tawwabu zat kang akeh nrimane tobat, ar-rahimu tur zat kang akeh welase. Innal ladzina satamane wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina wa matu lan mati sapa alladzina wa hum halih utawi innal ladzina iku kuffarun pira-pira kafir iku ulaika utawi mengkono-mengkono innal ladzina kafaru iku alaihim iku tetep ing ngatasé ulaik laknatullahi utawi laknate Allah wal malaikati lan pira-pira malaikat wan nasi lan manusa ajmaina hale sekabehane. La yukhaffafu ora den entengake alaihim ing atase ulaik apa al-adzabu siksa walahum lan ora ana utawi ulaik iku yumduruna den srantekake sapa ulaik. Malam ini menerangkan ayat yang ke-158 ya. 158 surat Al-Baqarah yang ada keterkaitannya dengan ibadah haji dan umroh. Jadi ini bagi calon-calon haji yang belum berangkat kemarin ini sudah nyicil mendapat pengetahuan haji dan umroh. Jadi nyicil pengalaman, siapa tahu dengan kita ngaji Allah nanti memberi ijabah, ujuk-ujuk kita bisa melakukan umroh sambil menunggu ibadah haji. Amin Allahumma amin. Mungkin saya sendiri ya diikutkan ya malah alhamdulillah guyon ngono Pak Gaji. Alhamdulillah. Allah berfirman di dalam ayat yang ke-158. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah itu sebagian dari alamat-alamat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alamat syiar agamanya Allah. Dari Safa ke Marwah yang lebih tren dikatakan dalam ibadah haji dan umroh adalah melakukan ibadah sa'i. Sa'i itu dari sa'a. Sa'a itu berjalan. Ada sebuah riwayat bahwa ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ini saya terangkan, Ibrahim alaihissalam ini membawa istri yang kedua, yaitu Siti Hajar, dibawa ke Mekah. Dibawa ke Mekah. Yang Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah ada di Baitul Maqdis, Palestina.
antara Baitul Maqdis Palestina dengan Mekah itu jauh sekali. Umpama sampean mlaku kuwi ya menawa ya suwene pol. Dadi mbok tuwa ada di Baitul Maqdis Palestina, mbok nom ada di Mekah. Mulane wong biasane do wayo ngono ku omahe dhewe-dhewe ngaten iki. Tapi aja do wayo nggih. Dhewe-dhewe nek satu atap mundak tukaran. Begitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang tren kemarin Idul Adha, akhirnya berumah tangga dengan Siti Hajar, dikaruniai anak yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam. Ini saya terangkan. Waktu itu ketika Ismail kecil, beliau Nabiullah Ibrahim kembali ke Baitul Maqdis. Betapa beratnya seorang wanita mempunyai anak kecil hidup di tempat-tempat yang tandus tanpa ada apa-apa. Pepohonan ya tidak ada, sumberan mata air ya tidak ada. Kalau jenengan itu mbayangno hidup di satu daerah yang tidak ada pepohonan tanaman dan tidak ada sumberan, tidak ada mata air, itu yang ada kira-kira dari seorang wanita itu meneteskan air mata kan ngoten iki, tangisan. Begitu Siti Hajar membawa si Nabiullah Ismail alaihissalam berlari. Ismail kecil, Siti Hajar berlari untuk mencari sebuah sumber mata air. Lari dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa, dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa, sampai 7 putaran. Sofa Marwah 1 putaran, Marwah Sofa 1 putaran, berarti 2. Nanti kembalinya ke Marwah yang terakhir, yang ke-7. Beratnya seorang ibu akhirnya tidak mendapatkan sumber air mata. Lah bayi Ismail ketika ditinggalkan di dekatnya Sofa dan Marwah, itu ada sumber, namanya sumber Zam-Zam yang sekarang sudah tertutup. Itu dekat dengan tempat ketika sa'i atau boleh dikatakan mas'a. Mas'a itu adalah tempat sa'i. Bayi Ismail kecil ini keroncalan kakinya, des natap di tanah, akhirnya bisa menimbulkan sumber mata air yang terkenal dengan Zam-Zam yang tidak akan pernah habis sampai ila yaumil qiyamah, sampai sekarang. Wong haji umroh nggawa banyu Zam-Zam pira wae tidak habis. Bahkan ketika saya haji di sana, saya mengetahui ada orang itu di tempat, tapi jauh sudah di luar Mekah, di luar di luar Ka'bah, Masjidil Haram. Wah, gebyuran banyu Zam-Zam 3 dus. Saya membayangkan wong kono sing ngene iki ndek pernah nandar apa ya. Nggih. Kok nganti watus kebiuran banyu Zam-Zam. Di sana tuh sekitarnya Masjidil Haram tidak ada air kecuali Zam-Zam di sana. Wis pokoke jelabur napa-napa banyu Zam-Zam. Ngoten iki. Insyaallah kan muga-muga niki ngiming-imingi karo calon-calon haji ben semakin semangat temenan jelabur banyu.
Zam-zam. Masya Allah. Ini berkat, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat satu tempat syiar Islam yang menjadi rukun haji, yaitu sa'i. Nah, tadi sa'i berjalan agak lebih cepat dibanding berjalan biasa. Jadi sa'i wakune rada banter sithik. Aja glendek jenengane nyenyi. Dadi ya kudu rada cepet sithik. Ora kena mlayu. Lah wong-wong mriko nek mlayu ngoten iki ya aja anut-anut. Sampeyan iki duwe guru, duwe kiai ya diulang ngoten. Dadi mlakunya tidak lari dan tidak jalan, jadi akhirnya di tengah-tengah. Rodok cepet sithik. Lho ngoten iki ndak kepenak wis ngoten iki. Ngoten. Masya Allah, jadi wong ngaji itu luar biasa kepenak. Manakala kita itu mampu mentelaah, kita itu mampu untuk apa ini, merasakan, menghayati olah ngaji itu ya jebul ya ngono iku mau, untuk tambah ilmu yang semoga saja bermanfaat bagi diri kita dan barokah bagi orang lain. Amin Allahumma. Makanya barang siapa yang berhaji dan umroh tidak ada dosa untuk tawaf. Ayat tawaf bihima. Jadi berjalan sa'i. Nek nambahi ngamal kebagusan, misalnya aku kepengen sa'i lagi. Aku ini membahas tentang masalah ibadah haji. Aku kepengen tawaf tok. Aku kepengen sa'i tok. Boleh saja, tidak apa-apa. Itu sebuah ibadah. Jadi pengalaman saya waktu itu, ketika waktu jamaah sholat subuh saya dengan istri saya, tahu-tahu ini ada orang Pontianak. Dia berjamaah dengan suaminya, tapi suaminya tidak ada, hilang. Akhirnya dia itu kehilangan suaminya. Ketemu dengan saya sama istri, nangis. Akhirnya dia ikut dengan rombongan saya dengan istri saya. Akhirnya dia tak kasih wawasan, dan Mbak begini aja, nanti kalau kamu jangan khawatir, pasti kamu akan ketemu suami kamu, tapi dengan syarat kamu jangan marah. Janji ya, janji. Akhirnya saya ajak turun dengan istri saya. Begitu saya ajak turun, saya ajak tawaf 7 kali dekat Ka'bah. Ayo kita niat tawaf sunnah, tawaf 7 kali putaran dekat Ka'bah. Akhirnya dia keluar dari Masjidil Haram, dia bercerita, alangkah bahagianya saya walaupun ketinggalan suami saya. Loh, sebabnya apa, Mbak? Saya sama panjenengan sama Umi bisa tawaf di dekat Ka'bah. Itulah Allah mentakdirkan sampean ditinggalkan suami, akhirnya ketemu dengan saya dan istri saya. Ini mungkin hadiahnya kita bisa tawaf sunnah, sa'i dan lain sebagainya. Terus pokoknya di sana tuh pahalanya besar, manakala kita itu bisa mampu mengoptimalisasikan. Jadi ojo turu tok, ibadah haji turu tok rugi. Nanti ini, saya tak dengar itu. Ibadah haji itu adalah ibadah tenaga dan uang. Jadi ya kudu awake sehat, ya kudu duwe duit. Nanti ini maliyah. Ibadah duit lan tenaga. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Apapun yang kamu perbuat dari ibadah-ibadah sunnah, Allah ini maha menerima syukur.
manifestasi kesyukuran kita, merealisasikan kesyukuran kita manakala kita itu diwenehi badan Gusti Allah sehat, iso nglakoni ibadah, iso melaksanakan apa, walaupun kita berdiam diri di Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu batasannya itu mas'a. Mas'a itu adalah tempat sa'i. Jadi sampean itu nek salat nang Masjidil Haram karo salat nang Baitul Ma'mur bandingane ping 100.000. Nek sampean salat nang nggon tempat sa'i itu sudah tidak masuk kategori Masjidil Haram. Lo dieling-eling masjid mlebu sret syukur iso jangan di perbatasan antara masjid dan mas'a tempat sa'i walaupun ditingkat ngoten niku. Lha niki ngelmu niki ganjarane ben gedhe. Ngoten. Enak karo bojone bergandengan tangan wis pokoke ora batal wudu. Enak ngoten iki. Masyaallah. Ayat selanjutnya innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inuna illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang merahasiakan, menyimpang dari apa yang telah kami turunkan. Allah menurunkan keterangan-keterangan, hidayah-hidayah. Contoh, orang-orang Bani Israel itu sebetulnya diberi Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabiullah Musa alaihi salam. Di dalam Taurat itu diterangkan ada ayat itu ayat Ar-Rajmi. Ayatul Rajmi itu ayat menerangkan tentang hukum rajam. Hukum rajam. Jadi jenengan ini tak wenehi pengertian. Dan mereka orang-orang Bani Israel ini ayat ini memang sengaja dihilangkan. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zayana farjumu ma'al-battata. Kalau tidak salah ayatnya seperti itu. Tapi tidak masuk di Al-Quran. Hukumnya tetap dipakai di Al-Quran. Kalau di Al-Quran ini di dalam surat An-Nur hanya menerangkan tentang az-zaniyatu waz-zani, wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina. Ketika dia berzina maka dia kena jilid cemeti sampai 100 kali cemeti. Ngoten niku bejute wong kono dijilid. Dadi ora kaya jilite wong Aceh. Cambuknya tidak seperti itu. Pucuk itu ada timahnya. Kira-kira nek sampean kula mati lah. Mati. Jadi dijilid itu mati kira-kira, tidak kuat. Lah, hukum rajam di sini itu adalah laki-laki yang tua dengan wanita yang tua ketika berzina. Maksudnya lelaki tua, wanita tua ini adalah laki-laki yang sudah pernah nikah dan wanita yang pernah nikah. Ketika dia berhubungan intim berzina, maka dia tidak kena hukum jilid, tapi dia kena hukum rajam.
Ini dimpetno Bani Israil, disembunyikan. Padahal hukum ini masih berlaku sampai di dalam Al-Quran. Jadi ana wong tua zina wis tau ndek bojo kok kumpul karo rondo misalnya, duda karo rondo do selingkuh sampai berzina. Pelanggarannya zina itu gampang. Perhatian kanggo kita semua ini, manakala wong ini hukum saya terbuka aja hukum. Manakala pucuk helm ku nek wis mlebu nang jero. Pucuk helm nek cara kuku wis sementen iki. Wong sunat niku kan sementen iki. Iki anggere wis mlebu, berarti ini hukumnya sudah dikatakan zina. Loh, Juwati iki mboten bles iki. Wiku tok di ngaten iki sudah zina. Keluar maupun tidak keluar tetap hukumnya zina. Ngaten kanggo perhatian tambah wawasan ilmu ben kita itu semakin lebih berhati-hati. Ngelmu ya masalah ngaten ya. Makanya di sini itu hukum rajam disimpan, disembunyikan. Terus wa na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifatnya Kanjeng Nabi memang dihilangkan orang-orang Bani Israil. Luang Bani Israil itu sudah mengetahui bahwa Nabi terakhir yaitu asmanya Muhammad atau Ahmad. Ini sudah tercantum di Taurat, tercantum di dalam Injil bahwa Muhammad adalah bakal menjadi Nabi yang terakhir. Nah ini sengaja memang dihilangkan. Sifat-sifat Rasul dihilangkan, disembunyikan semua. Jadi Kanjeng Nabi akhirnya dicap dadi wong elek, dicap dadi majnun, orang gila, dicap dadi ahli sihir, ahli hipnotis, terus pokoknya macam-macam Kanjeng Nabi dicap. Tapi kebenaran itu akan tampak. Kanjeng Nabi itu memang harus begitu, mengalami beberapa ujian-ujian yang ada. Dan oleh karena itu mereka-mereka ini akan dilaknati Allah, orang-orang Bani Israil. Tidak Allah tak yang akan melaknati. Wa yal'anuhumul la'inuna. Orang-orang yang melaknati di sini adalah al-malaikah, para malaikat. Wal mu'minuna, dan orang-orang yang mukmin. Atau au kullu syai'in bid-du'a'i 'alaihim bil-la'nah. Tiap-tiap sesuatu mendoakan mereka-mereka yang menyembunyikan ayat-ayat rajam dan sifat-sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kan harus terbuka. Oleh karena itu illalladzina tabu wa aslahu, kecuali kalau mereka-mereka ini tobat, menyadari, berbuat baik, dia sadar, terus akhirnya apa? Dia akhirnya menjadi orang baik. Allah ini akan memberi ampunan. Lho kula jenengan iki nek kita analisa, kita angan-angan bareng-bareng, awak dhewe niku ya wong-wong ya dosa biasa. Tapi yang kita tetap berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Apalagi tahun 1444 Hijriah hari ini. Kita itu awal bulan Muharram harus ada restorasi diri, bahasanya sing rada keren. Ada perubahan sikap, perubahan tindak laku, perubahan amal. Sing winginane ngamale semene kita tingkatkan untuk yang lebih baik. Sing winginane jamaah mungkin 5 waktu hanya diambil 3 waktu. Mulai tahun baru kita tingkatkan 5 waktu full.
Mulai dari sadurunge ndak qobliyah ba'diyah, kita isi dengan qobliyah ba'diyah. Sing winginane ketika masuk masjid langsung duduk, kita tetap berdiri tak sholat tahiyatul masjid. Ada peningkatan. Sing winginane ku rada medhit, ya kudu diunjukno nek harus winginane sing rada rasa-rasa, kita harus semangat dalam arti mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Lho ngoten niku kula nek perintah elek apa apik sih? Ya apik lah. Nggih ngoten iki masyaallah. Ayat selanjutnya innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun. Sesungguhnya orang-orang innalladzina kafaru yang kufur, dia kufur akhirnya mati dalam keadaan kufur. Nah ini kita niku kudu lebih untuk bersikukuh mempertahankan iman dan Islam sampai detik kita dijemput oleh malaikat Israel dalam keadaan kita tetap la ilaha illallah, dibersikukuh, dikukuhno imane. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Wis mati-matilah pokoknya dadi wong Islam. Umpama sok ben dilebokno neraka dhisik masih ada harapan untuk masuk surga. Itu wong Islam kepenak. Lah syukur-syukur kita bebas dari siksa neraka, langsung bleng nang warga. Amin Allahumma amin. Aja nyacak-nyacak benjang tak ngrasakno sedina-sedina lah nang gone neraka ya aja. Wa inna yauman indallahi ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah ini sebagaimana 1000 hari, 1000 tahun kalau dihitung. Sedino akhirat itu 1000 tahun dunia. Suwene. Aja berharap. Wis pokoke berharap kita harus menjadi ahli surga kata Allah. Amin. Allahumma. Ketika mereka ini mati dalam keadaan kafir, maka mereka akan mendapat laknat Allah, laknat malaikat dan seluruh manusia. Dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Masyaallah, na'udzubillah min dzalik. Lah terus kalau kekal di dalam neraka, apa ada keringanan siksa? Tidak. La yukhaffafu anhumul adzabu, siksaan mereka tidak akan diringankan. Di sini itu keterangannya walaupun torfata ainin sakedhepe mripat jret, tidak dalam siksaan terus menerus. Ngaten iki ya Allah Gusti, kula iku kelingan ketika Kanjeng Rasulullah ketika Isra, di situ itu Kanjeng Nabi dengan malaikat Jibril, wadah orang itu kepalanya itu dibuatem karo watu kemudian biar pecah. Ketika pecah kembali utuh lagi kepalanya.
utuh muat biar pecah. Kanjeng Nabi takut, bertanya Jibril, man haulai, itu siapa Jibril? Jibril mengatakan, menjawab, Kanjeng Nabi, itu adalah umat panjenengan. Loh, umat saya yang bagaimana? Yang berat kepalanya untuk melakukan ibadah sholat. Mengenai kedunguan, dan mari kita cancut tali wondo, kita semangat, kita berlomba. Nanti ini penting kangge kula panjenengan sedaya. Soale nek donya iku serana jenengan arep-arep temenan. Ngelmu amal sholih ya nek ditampa Gusti Allah. Sampeyan iki dadi wong sugih sedekah, ya nek sampeyan ikhlas, lan nek ora gak rugi ya. Tapi ketika kaya salat, kaya ibadah yang lain iki sing kula jenengan selalu berharap. Ngoten iki. Ngarep-arep ngoten iki. Masya Allah. Mulane ada 3 perkara niku Kanjeng Nabi dawuh. Ada 3 perkara ketika lau ya'lamun nas ma fihinna. Andai kan manusia ini mengetahui 3 perkara, yakin dia berebut dengan undian dilakukan. Sebab apa? Di situ ada kebaikan, di situ ada barokah. 1, adzan. Ada adzan dikumandangkan. Dimulane wong dadi muadzin iku ganjarane gedhe. Adzan iki. Woro-woro. Sampeyan itu sudah ada berada di masjid. Terus dia orang-orang yang kedua ini orang-orang yang ada lebih pagi, bahasanya lebih pagi untuk jamaah. Maksudnya itu lebih awal. Biasanya kan enggak, adzan dikumandangkan lagi wudu, geledah-geledah. Adzan dikumandangkan sudah ada di masjid. Yang ketiga, ketika sholat di shaf yang paling awal. Ini sampean kok kira-kira tahu pahala di situ? Yakin, berebut, direwangi sikut-sikutan, kelakon. Sebab apa? Ganjarane luar biasa gedene. Ning kan jenengan kalih kula kan gak tahu roh iku sok mben. Lah Kanjeng Nabi wis dawuh kaya ngoten kan perlu saya sampaikan. Mbok menawa kula jenengan iki bisa menjadi keringanan kita untuk diringankan siksa kita, akhirnya kita tidak termasuk ahli neraka, kita termasuk ahli jannah. Amin Allahumma. Semoga ada barokah